Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Adi di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya ketika menggunakan dua raket viral dari Velet yang sebenarnya raket ini udah lama banget dan juga udah banyak banget juga review-reviewnya bertebaran di channel-channel badminton Indonesia ya, dan juga udah banyak banget juga yang suka sama raket ini, jatuh cinta sama raket ini. Jadi saya agak sedikit penasaran gimana sih feel kedua raket ini, dan akhirnya saya coba kedua raket ini ya. Nah, langsung saja, ini dia raketnya, yaitu Galaxy Flare 10 dan juga Aeromars 10. Nah, raket ini sebenarnya kembar identik ya, yang membedakan cuma memang warnanya dan mungkin spesifikasi balance point dan juga bobotnya yang agak sedikit berbeda, dan itu hal yang biasa ya. Nah, yang Galaxy Flare 10 ini sendiri didesain untuk Angga Pratama. Nah, kemudian yang selanjutnya yang warna merah yang Aeromars 10 ini didesain untuk Ricky Karanda. Nah, jadi kembar identik, cuman memang beda desain core-nya ya, seperti itu. Nah, sebelum kita bahas ya, atau sebelum saya sharing pengalaman saya dan juga feel yang saya rasakan ketika menggunakan kedua raket ini, karena jujur memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara kedua raket ini setelah saya coba di lapangan. Walaupun memang kedua raket ini dibikin speknya itu bener-bener sama persis ya, dan juga mirip seperti itu, tapi memang ada perbedaan balance point dan juga bobot yang mempengaruhi karakter dari raket itu sendiri ya. Jadi overall feelingnya itu juga berasa beda ya, walaupun memang spesifikasinya sama. Nah, tapi sebelum kita lanjut feelnya, kita akan bahas dulu untuk spesifikasi detail dari raket ini dan juga finishingnya ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai dari bagian bawah. Nah, untuk end capnya sama ya, warnanya ungu seperti ini. Kemudian grip size-nya juga sama persis, dia pakai grip size G1, jadi nggak pakai grip size G5 ya. Kemudian kedua raket ini juga diklaim di 4U ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk bobot sendiri ya, setelah saya timbang ya, tapi nggak kosongannya ya, jadi udah dipasangin senar. Ini juga senarnya Velet juga. Kemudian grip ini ya, grip karet. Jadi untuk bobotnya sendiri juga ada perbedaan antara kedua raket ini, dimana memang yang Galaxy Flare 10 bobotnya sendiri dia sampai dengan 94 gram. Kemudian yang Aeromars 10 dia bobotnya cuma 91 gram. Jadi beda 3 gram ya. Kemudian selanjutnya ya, kalau untuk shaft sama persis ya. Kalau menurut saya pribadi ya, karena memang nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan dari fleksibilitas kedua shaftnya ini. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi tidak terlalu berbeda. Nah, jadi fleksibilitasnya ya mirip lah ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk balance point, nah untuk balance point memang ada perbedaan ya. Nah, kalau dari spesifikasinya sendiri ini, nah ini ya, dia ditulis 290 plus minus 3 mm ya kalau di shaftnya ya, kedua raket ini. Tapi ketika saya timbang ya dengan grip dan juga senar, untuk yang Galaxy Flare 10 sendiri, dia balance pointnya ada di 300 mili. Jadi dia benar-benar berasa karakter head heavy-nya ya, dan berasa sih komparasinya ketika dipegang dua-duanya ini ya. Dan yang Aeromars sendiri dia lebih ke even balance ya, karena memang dia balance pointnya cuma ada di 285 ya setelah saya timbang seperti itu. Jadi itu yang mempengaruhi feel overall dari raket ini sendiri ketika saya coba di lapangan ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk teknologi di bagian shaftnya sih ini juga sama persis ya. Jadi dia pakai teknologi NBT ya, atau Nano Booster Choke. Kemudian selanjutnya ini sama-sama slimnya ini sama ya, kayak gini untuk di bagian shaftnya. Dan selanjutnya ya, kalau raket ini sendiri memang didesain untuk yang tipe advance, tapi kalau menurut saya pribadi sih nggak yang harus advance banget makainya, karena memang kalau untuk pemula juga masih nyaman kok ketika make ya. Jadi teman saya yang baru main pun ketika nyoba raket ini juga aman-aman aja ya, jadi nggak harus yang kalian yang harus udah advance lah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau di bagian frame-nya ini juga sama persis ya. Nah, jadi dia bentuk frame-nya ini nggak compact ya, jadi lebih ke isometrik kayak gini. Nah, jadi lubang grometnya juga sama-sama udah 76 lubang gromet, baik yang di Aeromars ataupun yang di Galaxy Flare. Nah,
Kemudian kalau untuk apa namanya, nah ini ya, jadi mata itik ini dia ada untuk atau grometnya ini ya, jadi di sisi bagian bawahnya arah jam 5 dan jam 7 dan juga arah jam 11 dan jam 1 ini, nah dia menggunakan pola continuous grommet ya, jadi dia nyambung kayak gini. Nah ini lumayan ngebantu sih untuk apa namanya, berat di bagian kepalanya ya, seperti itu. Nah kemudian kalau untuk teknologinya sendiri, nah kedua raket ini sama. Nah dia menggunakan teknologi box frame science, kemudian high speed frame juga ya. Jadi ini kombinasi antara box frame dan high speed frame ya. Nah dimana memang ada tingkat perbedaan antara frame di bagian atas dan di bagian bawahnya. Nah ini mempengaruhi karakter dari framenya itu sendiri ya. Jadi dia bisa swing speednya lancar, kemudian powernya itu juga masih berasa. Jadi kombinasi antara box frame dan juga high speed frame. Nah seperti itu ya. Nah tingkat kelenturannya juga beda di bagian atas dan juga di bagian bawah framenya ya, seperti itu. Nah jadi itu dia untuk di bagian framenya. Dan untuk maksimal tensionnya sendiri keduanya sama. Dia ada di 32 lbs. Nah buat kalian yang suka tarik kenceng-kenceng, nah raket ini bisa menjadi opsi buat kalian. Harganya juga sangat terjangkau ya, seperti itu. Nah jadi itu dia ya kalau di bagian framenya dan untuk teknologinya ya, seperti itu. Nah sekarang kita akan bahas mengenai finishing dan juga detailingnya. Nah untuk finishing seperti biasalah, raket Velet tuh nggak usah diragukan lagi ya kalau untuk masalah finishing. Dengan harga yang terjangkau pun untuk finishingnya itu benar-benar rapi kayak gini ya, dan detailingnya itu benar-benar bagus. Garis-garis kecil seperti ini benar-benar kelihatan rapi dibikinnya ya. Nah kayak gini ya, jadi raketnya benar-benar terasa mewah dan juga elegan sih kalau kita lihat dari segi finishing. Apalagi memang untuk finishingnya ini dibikin glossy seperti ini ya, jadi kelihatan lebih keren lah seperti itu ya. Nah itu dia ya untuk finishing di bagian shaft maupun di bagian framenya itu benar-benar detail banget dibikinnya ya, seperti itu. Nah sekarang kita akan lanjut bahas ya mengenai feel dari kedua raket ini dengan perbedaan balance point dan juga bobot yang ada di kedua raket ini. Nah ketika saya pakai ya sendiri, kalau untuk feel-nya sendiri yang pertama yang Aeromars ya. Nah yang Aeromars yang warna merah ini, nah yang warna merah ini dia balance point-nya itu saya dapat di angka 285, yang mana memang dia karakternya lebih ke even balance ya, seperti itu. Nah dengan karakter yang even balance seperti ini ya, saya pakai di lapangan memang raketnya itu lebih enak dipakai untuk main kontrol. Kemudian untuk defense juga masih enak, untuk lifting bola ya, jadi ke backcourt itu juga masih nyaman banget ketika menggunakan raket ini. Raketnya terasa ringan dan juga nggak bikin tangan kalian cepat pegel kalau kalian mau defense ya, seperti itu. Nah kemudian kalau untuk swingnya sendiri juga masih terasa nyaman, lumayan cepet ya dengan teknologi high speed frame ini, dan juga karakter even balance-nya yang lumayan ngebantu swingnya jadi lebih berasa lebih cepat. Tapi memang untuk powernya sendiri agak terasa lebih kurang kalau kita compare dengan yang Galaxy Flare, dimana memang kalau untuk adu drive sendiri agak butuh tenaga ekstra untuk mendorong bola. Jadi powernya itu masih terasa kurang ya ketika adu drive, apalagi kalau untuk smash. Nah kalau untuk smash memang terasa smashnya itu kurang berpower ya, seperti itu. Nah selanjutnya kalau untuk yang kedua ya, yang Galaxy Flare 10 ini dengan karakter balance point-nya yang sampai di 300 mili, nah dan juga beratnya lebih 3 gram, itu benar-benar lumayan ada perbedaan yang signifikan ya, terutama untuk hasil smashnya sendiri ya. Nah jadi feel-nya si biru ini satu kata sih, powerful ya. Buat kalian yang suka smash, powernya oke, dan juga skillnya udah bagus ya. Nah Galaxy Flare ini dengan spesifikasi yang saya dapat ini ya, jadi 300 mm. Nah ini pasti enak banget ketika digunakan untuk smash. Smashnya itu benar-benar nukik dan juga power transfernya tuh berasa banget ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, kalau untuk drive sendiri juga enak banget. Nah powernya juga dapat, kemudian swingnya juga dapat. Selanjutnya kalau untuk defense, kalau menurut saya pribadi cukup mudah lah, tapi nggak senyaman ketika menggunakan yang
seri Aeromars 10 ini ya. Jadi masih nyaman, cuman memang untuk lifting bola ke backcourt itu butuh effort lebih ketika menggunakan Galaxy Flare 10 ini. Nah, kemudian kalau posisi kita itu udah capek, udah capek ya ketika menggunakan raket Galaxy Flare 10 ini, nah ini udah berasa banget terutama pas kalian defend ya. Nah, pas lifting bola ke backcourt itu berasa kadang-kadang agak nanggung dan jadi umpan manis buat musuh kita ya, seperti itu. Udah jadi itu yang kekurangannya kalau menurut saya pribadi, apalagi buat kalian yang powernya juga nggak terlalu bagus atau pas-pasan. Raket Galaxy Flare ini memang tantangannya di sana ya. Jadi untuk defense, apalagi kalian posisinya udah capek, nah itu pasti akan sedikit membuat bolanya nanggung dan juga nggak sesuai dengan keinginan kita ya, seperti itu, dibandingkan dengan yang Aeromars ini, karena dia lebih ringan, kemudian lebih ke even balance, itu lebih enak banget ketika digunakan untuk lifting ke backcourt ya, seperti itu, untuk defense lah, seperti itu ya. Nah, jadi memang kalau menurut saya pribadi masing-masing raket ini punya karakter yang berbeda, terutama dengan spek yang saya dapetin ini ya, karena memang nggak semua orang bisa dapetin spek yang sama ya, walaupun memang sama-sama Aeromars, mungkin dia Aeromarsnya bisa didapat di angka 300, sedangkan saya di 285 ya, seperti itu. Kalau misalkan Galaxy Flare kalian malah di 285 itu ya bisa saja terjadi ya, karena spek pabrik itu ya siapa yang tahu ya, seperti itu. Tapi dengan karakter yang saya dapetin ini ya, Aeromars 285 dan juga Galaxy Flare 300 mili, memang yang Aeromars itu lebih saya rekomendasikan untuk kalian yang suka main smash biar dapetin powernya itu. Kemudian yang Aeromars 10 ini saya rekomendasikan untuk kalian yang suka main kontrol ataupun defense ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan dua raket ini, yang memang berdasarkan review-review yang saya lihat di YouTube pun memang kedua raket ini punya fansnya sendiri ya. Jadi udah viral banget, udah banyak yang nyaman makainya, entah itu yang Aeromars ataupun Galaxy Flare ya. Jadi memang raket ini sebenarnya nggak butuh nggak butuh review lagi sih sebenarnya, kan memang udah banyak orang yang tahu raket ini benar-benar enak dan juga nyaman ketika dipakai sesuai kebutuhan kalian lah, seperti itu. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk impression saya ketika menggunakan kedua raket ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.